Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, kali ini saya tetap akan berbicara tentang seputar dunia kehumasan dan komunikasi massa. Untuk itu silahkan ikuti terus channel saya dan silakan nanti berkomentar atau bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin terus ya. Oke, rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas bagaimana hubungan antara seorang insan humas dengan media massa. Bukan dalam konteks menjalin hubungan yang baik, tetapi saya akan membahas tentang sejauh mana hubungan antara humas dengan media massa. Oke, kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, menurut Edward L. Bernays ya, bahwa humas itu memiliki fungsi membangun hubungan antara media massa atau sering kita sebut dengan media relation. Seorang humas itu bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu, sehingga masyarakat itu akan mengerti dan menerima sebuah situasi, terlebih ke dalam informasi yang disampaikan oleh sebuah organisasi atau khususnya pemerintah. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hubungan antara seorang insan humas dengan media massa. Baik, hubungan yang pertama yaitu membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan tugas dan tanggung jawab media massa itu sendiri. Apa maksudnya? Bahwa seorang insan humas harus menguasai seluk-beluk organisasinya dan pemahaman mengenai apa yang dikerjakan oleh organisasi itu harus dipahami, harus diketahui secara detail, sehingga informasi yang dapat disampaikan, yang akan disampaikan kepada media massa itu tentunya akan lebih baik dan lebih akurat. Dalam melaksanakan sebuah tugas pokok ya, organisasi itu pasti akan menemui kendala, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Tentunya akan datang persepsi ya, yang negatif dari masyarakat terhadap kinerja sebuah organisasi. Maka batasan-batasan tanggung jawab sebuah organisasi harus dipahami oleh seorang insan humas, sehingga dia mampu menjelaskan kepada media massa itu sendiri. Jangan sampai nanti permasalahan yang diperbuat oleh, katakanlah diakibatkan oleh kinerja seorang staf, tapi mempengaruhi performa daripada organisasi itu sendiri. Maka apa yang harus dilakukan yaitu adalah menginventarisir permasalahan. Insan humas yang ditunjuk harus mampu menginventarisir permasalahan itu, kemudian hubungkan dengan tugas dan tanggung jawab sebuah organisasi. Hubungkan sejauh mana batasan tanggung jawab itu sendiri, sehingga ketika informasi disampaikan kepada media massa akan mengerti bahwa ini permasalahan yang sifatnya dapat diselesaikan atau tidak. Nah, itu yang menjadi hal yang penting bagi seorang insan humas dalam membangun pemahaman mengenai tugas dan fungsi organisasinya sendiri. Untuk diingat ya, bahwa ada istilah ya, bahwa bad news is a good news, bahwa berita yang kurang baik itu biasanya akan lebih menarik bagi media massa dan bagi masyarakat, karena berita yang kurang baik itu tentunya akan lebih banyak dibaca atau didengar. Sementara berita yang kurang baik itu bagi kita seorang insan humas harus dapat diluruskan. Untuk itu kemampuan humas ini menguasai seluk-beluk organisasinya itu menjadi sangat penting, karena berita yang kurang baik tersebut harus mampu diolah, kemudian dihubungkan dengan tugas organisasi, kemudian walaupun informasi yang disampaikan ini agak kurang baik, namun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai informasi yang positif. Jadi jangan sampai informasi yang negatif tadi kemudian disampaikan oleh orang yang kurang mampu untuk menjelaskan, sehingga informasi tadi menjadi benar-benar negatif. Nah, bahwa kendala pasti akan datang sebuah organisasi. Tentunya informasi ini akan sangat berarti apabila disampaikan dengan cara atau manajemen informasi yang baik dan benar. Baik, yang kedua adalah membangun kepercayaan timbal balik
dengan prinsip saling menghormati dan menghargai kejujuran serta kepercayaan. Apa maksudnya? Perlu dicatat ya bahwa bagi seorang insan humas, kredibilitas sebuah media massa itu sangat penting. Keakuratan informasi yang diterima ya, harus dijunjung tinggi oleh seorang insan humas ini. Bahwa kepercayaan media terhadap informasi yang disampaikan oleh seorang humas itu harus dijaga. Jangan sampai masalah ketidakakuratan informasi itu sendiri menjadi ganjalan bagi media massa itu untuk membuat informasi yang berimbang. Hal ini menurut saya sangat penting ya, karena prinsip saling menghormati itu akan terus diingat. Karena hubungan antara media massa dengan organisasi itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tentunya pihak organisasi akan mendapatkan citra yang positif apabila informasi yang disampaikan tadi juga positif, dan bagi media massa juga tentunya akan bermanfaat bagi mereka karena mereka bisa mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah media yang menyampaikan informasi secara akurat dan benar. Untuk itu perlu adanya pola manajemen konflik dan manajemen informasi yang harus dikuasai oleh seorang insan humas itu. Standar operasional prosedur terhadap penyampaian informasi itu harus jelas sehingga semua bisa dipahami dan mampu diterima oleh semua orang, baik user maupun masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, penyampaian atau perolehan informasi yang akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat. Ada istilah baru yaitu data is new oil. Hal ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya sebuah data dan informasi. Tentunya informasi yang jujur dan akurat itu akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh seorang insan humas itu memang harus benar-benar mengandung informasi. Jangan sampai hanya menjawab iya atau tidak saja. Ya tentunya media massa akan menyampaikan apa yang diterimanya, apa yang didengarnya, dan apa yang dicatatnya. Jadi jangan salahkan media massa kalau informasi yang diterima oleh mereka negatif, tentunya itulah yang akan disampaikan. Tentunya kredibilitas sebuah media massa akan sangat dijunjung tinggi bagi pegawai-pegawainya. Jadi kita sebagai insan humas jangan mudah menyampaikan informasi yang memang belum jelas keakuratannya. Tentunya kita harus mencari dulu sejauh mana informasi ini benar atau tidaknya. Kemudian pelajari dulu, inventarisir dulu permasalahan yang ada, baru kemudian disampaikan. Untuk itu informasi yang jelas ini tentunya perlu dipolakan melalui standar operasional prosedur yang benar, kemudian terjadwal, dan juga harus dibuat sistematika yang baik. Selain itu, dari pihak media massa juga harus menunjukkan informasi yang jujur kepada pemberi informasi. Seperti contoh, bahwa setiap media massa harus menampilkan identitasnya, kemudian harus menyampaikan pertanyaan yang sifatnya informatif dan objektif. Sehingga hubungan yang saling menguntungkan ini harus dijaga. Jangan sampai ada ketersinggungan tersendiri terhadap baik penyampaian informasi maupun pertanyaan terhadap informasi itu sendiri. Jadi menurut saya ini sangat penting. Kenapa? Karena hubungan antara humas dan media massa ini akan saling terjalin dengan baik apabila semuanya saling mempunyai prinsip saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Baik rekan-rekan semua, itu saja yang dapat saya sampaikan pada bahasan kali ini. Silakan, ini pendapat saya berdasarkan hasil kajian pengalaman saya sendiri maupun hasil literatur yang saya baca. Apabila ada hal-hal yang kurang pas atau kurang benar menurut rekan-rekan semua, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Itu tentunya akan sangat membangun dan membantu saya untuk mengembangkan informasi terkait dunia kehumasan dan dunia komunikasi ini. Terima kasih atas waktunya kali ini. Tetap semangat dan semoga informasi yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih.